Kemudian dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menceritakan tentang salah seorang laki-laki dari umat terdahulu. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan laki-laki ini dari kalangan Bani Israel. Cuman tidak disebutkan dia umat Nabi siapa, tidak disebutkan. Yang jelas dia adalah laki-laki dari umat terdahulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan hadarahul mautu." Ada seorang laki-laki dulu ketika dia akan mati, lamma ayisa minal hayati, dia sudah yakin dia akan mati, awsa ahlahu, maka dia berwasiat kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, idza mittu fajma'u li hataban katsiran, wahai anak-anakku, nanti kalau aku sudah mati, kumpulkanlah kayu bakar yang banyak, thumma uru naran, dalam riwayat yang lain disebutkan fa ahriquni, kemudian bakarlah jasadku. Dia wasiatkan kepada anak-anaknya untuk membakar jasadnya. Hatta idza akalat lahmi, sampai ketika api itu sudah melahap habis dagingku, wa khasalat ila azmi, sehingga sudah yang tersisa hanya tulang belulangku dan sudah jadi arang. Fakhudhuha fathanuha, maka tumbuklah tulang belulang yang sudah jadi arang itu sampai jadi abu, debu. Fadharuni fil yam, kemudian tebarkan abu jasadku itu di lautan. Fi yaumin harin aw rah, di siang hari yang terik dengan angin yang kencang. Maksud dia supaya abunya itu diterbangkan oleh angin kemudian terpencar ke sana kemari, tenggelam di lautan. Fajama'ahu Allahu, maka nanti di hari kiamat tiba-tiba Allah dalam riwayat yang lain mengatakan kun, Allah berfirman kepada bumi, addi ma akhadti, kembalikan jasad hambaku ini. Maka tiba-tiba dia kembali, ya, abu-abu yang sudah entah kemana itu tiba-tiba berkumpul menjadi satu. Kemudian Allah berfirman kun, bangkit dia jadi seperti semula. Laki-laki yang tadi berpesan untuk dibakar kemudian ditebarkan abunya di lautan ini tiba-tiba berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Allah berfirman kepada dia, lima fa'alta, kenapa engkau melakukan hal seperti itu? Kenapa engkau sampai berwasiat untuk dibakar kemudian ditaburkan abumu di lautan dan seterusnya? Kenapa? Dan Allah tentu maha tahu apa maksud hamba ini melakukan hal tersebut, karena dalam riwayat yang lain disebutkan hamba ini mengatakan anta a'lamu qasdi atau anta a'lamu, engkau maha tahu ya Allah apa yang menjadi tujuan dan niatku melakukan hal tersebut. Ya Allah maha tahu. Tapi Allah di sini diriwayatkan oleh Rasulullah SAW ketika menghisap hamba ini, Allah bertanya lima fa'alta, kenapa engkau melakukan itu? Maka hamba ini mengatakan qala khasyatuka, ya Allah karena aku takut kepadamu. Faghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan laki-laki ini asrafa ala nafsihi, dia banyak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian di akhir hayatnya, karena masih ada tauhid di dalam hatinya, dia ingin bertobat dan dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir hayatnya dia merasa takut, dia ketakutan sekali nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah banyak melakukan dosa-dosa besar, sementara dia merasa belum banyak melakukan amalan-amalan saleh untuk mengganti dosa-dosa besar tersebut atau menghapusnya. Maka saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia berpesan seperti itu kepada anaknya. Ya, dalam penjelasan para ulama terkait hadis ini, mereka mengatakan saking dia ketakutan, ya, luar biasa ketakutannya, sampai-sampai dia bersikap seperti itu. Dia menganggap semoga dengan cara seperti itu Allah tidak lagi mengadab dia nanti di akhirat. Sebagian ulama demikian tafsirannya. Maka karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu karena ada rasa takut kepada Allah, ini membuktikan dia seorang yang bertauhid. Karena di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad disebutkan lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Ya, saking banyaknya dosa laki-laki ini dan dia merasa belum berbuat apa-apa untuk akhiratnya, sampai-sampai disebutkan dia belum beramal kebaikan sedikit pun kecuali amalan tauhid. Dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan ada khasyah dalam hatinya. Dia memiliki rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita semua jemaah. Salah satu fadilah terbesar tauhid adalah dia mewariskan khasyah dalam hati. Orang yang bertauhid, sekalipun dia pernah bergelimang dalam dosa-dosa besar, namun Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ke dalam hatinya khasyah. Ada rasa takut, dan rasa takut itulah yang mendorong dia untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
terus bertobat, beristighfar. Itu yang mendorong dia untuk beramal saleh. Namun laki-laki ini belum sempat dia beramal saleh, belum sempat dia melakukan amal saleh yang luar biasa menurut dia, keburu ajalnya tiba, maka dia takut sekali. Saking takutnya sampai-sampai dia berpesan seperti itu kepada anak-anaknya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima uzurnya, dan karena amalan tauhidnya, khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dia. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita kembali, fadallatil ayatu wal ahaditsu ala anna Allah Ta'ala yu'idul ajsada. Ayat dan hadis ini sebesar-besar dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengembalikan jasad manusia setelah dia hancur. Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya, untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala.